Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aktania Yunisa Putri dengan NIM 21129337 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi mengenai yang pertama yaitu jenis-jenis angin dan awan, yang kedua jenis-jenis topan dan dampaknya bagi kehidupan, yang ketiga yaitu jenis-jenis badai dan dampaknya dalam kehidupan. Nah, langsung saja untuk pembahasan pertama yaitu jenis-jenis angin dan awan. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Dikutip dari Wikipedia, pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat berbeda. Proses terbentuknya angin tidak lepas dari hubungan antara tekanan udara dan suhu. Apabila dipanaskan, udara memuai. Udara yang memuai menjadi lebih ringan dan tekanan udara turun karena kepadatan udara berkurang. Udara dingin kemudian mengalir ke tempat yang bertekanan rendah tersebut. Aliran naik ke udara panas dan turun udara dingin ini dinamakan konveksi. Kecepatan angin dinyatakan dalam satuan knot, sedangkan arah mata angin terjadi menjadi 8: utara, selatan, barat, timur, tenggara, barat timur, timur laut, dan barat daya. Faktor-faktor terjadinya angin: letak, tempat. Kecepatan angin di wilayah khatulistiwa lebih cepat daripada wilayah yang jauh dari khatulistiwa. Tinggi tempat. Semakin tinggi tempat, semakin kencang angin bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesek yang menghambat laju udara. Fotografi tidak datar di permukaan bumi seperti gunung, bukit, dan pohon memberikan gaya gesek yang besar. Waktu angin bergerak lebih cepat di siang hari daripada di malam hari. Tipe-tipe angin. Angin laut adalah angin yang bertiup dari daerah laut ke daerah yang umumnya terjadi pada siang hari, kira-kira pada pukul 9 pagi sampai 4 sore di daerah pesisir pantai. Angin ini biasa dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut karena air mempunyai kapasitas panas yang lebih besar daripada daratan. Sinar matahari memanasi laut lebih lambat daripada daratan. Angin darat adalah angin yang bertiup di arah darat ke laut yang umumnya terjadi saat malam hari pada jam 8 malam sampai 6 pagi di daerah pesisir pantai. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan perahu bertenaga angin sederhana. Pada malam hari, daratan menjadi dingin lebih cepat daripada lautan karena kapasitas panas tanah lebih rendah daripada air. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung pada malam hari. Angin lembah adalah angin yang bertiup arah lembah ke puncak gunung dan terjadi pada siang hari. Angin muson adalah angin yang berhembus secara periodik minimal 3 bulan dan antara periode yang satu dengan lain polanya akan berlawanan yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun. Biasanya pada setengah tahun pertama angin darat yang kering dan setengah tahun berikutnya tertutup angin laut yang besar. Kekuatan angin dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan di kehidupan manusia. Penduduk yang tinggal di pesisir pantai memanfaatkan angin ketika akan pergi melaut dengan kapal layar. Angin bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik dengan cara menggerakkan kincir diteruskan generator untuk diubah menjadi energi listrik. Awan merupakan sekumpulan uap air yang kemudian mengembun di atmosfer, bisa dalam bentuk tetesan air ataupun kristal es. Proses pembentukan awan: yang pertama, matahari memanas lalu menjadi uap. Yang kedua, uap air melimpah di udara. Yang ketiga, uap air yang bergerak ke atas berkumpul menjadi awan. Yang keempat, akan yang bergabung menjadi awan yang besar. Yang kelima, awan yang telah jatuh akan menjadi hujan. 3 bentuk dasar awan. Yang pertama, cirrus, yaitu berbentuk seperti serat atau rambut. Yang kedua, cumulus, seperti tumpukan. Yang ketiga, stratus, seperti lembaran atau lapisan. Yang pertama, awan cirrocumulus, yaitu awan perpaduan cirrus dan cumulus yang dinamakan menjadi cirrocumulus, di mana awan berbentuk serat saling menumpuk. Yang kedua, awan cirrostratus merupakan perpaduan antara awan cirrus dan awan stratus. Awan ini berbentuk dari awan cirrus yang halus, kemudian bersatu membentuk lembaran.
Awan ini menandakan akan datang hujan saat terjadi cuaca panas. Yang ketiga, awan stratocumulus. Awan ini merupakan perpaduan awan cumulus dan awan stratus. Awan ini biasanya tidak menimbulkan hujan. Yang keempat, awan nimbus, perpaduan antara kombinasi awan stratus, cumulus, dan cirrus, bernama awan nimbus. Awan ini biasanya menutup sinar matahari secara luas dan menimbulkan suasana mendung. Yang kelima, awan cumulonimbus. Awan ini memiliki warna putih hingga abu-abu yang sangat gelap dan membawa muatan air atau kristal es yang cukup banyak. Yang keenam, awan altocumulus adalah awan yang berbentuk seperti bola-bola salju yang menyebar di langit. Terkadang awan ini bentuknya teratur dan lucu, tetapi di balik itu, awan ini sebagai pertanda terjadinya badai petir. Yang ketujuh, awan altostratus. Awan ini berbentuk lembaran tipis dan terkadang membuat jalur yang unik. Awan ini biasanya berwarna putih sampai abu-abu, biasanya membawa hujan yang ringan. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis topan dan dampaknya bagi kehidupan. Angin topan. Badai atau topan adalah jenis siklon tropis yang biasanya disertai badai petir dan sirkulasi angin berlawanan arah dekat permukaan bumi. Secara sains, penyebab angin topan berasal dari air hangat, udara hangat yang lembab, dan angin tingkat atas yang ringan sebagai bahan utama pembentukannya. Jenis-jenis angin topan. Kategori topan, angin berkelanjutannya 64-84 knot, 100-118 sampai 156 km per jam. Kategori badai tropis parah, angin berkelanjutannya 48 sampai 63 knot, 89 sampai 117 km per jam. Kategori badai tropis yaitu 48 sampai 63 knot, 89 sampai 117 km per jam. Kategori badai tropis 34 sampai 47 knot, 62 sampai 88 km per jam. Kategori depresi tropis, angin berkelanjutannya 33 knot atau 61 km per jam. Dampak angin topan bagi kehidupan. Yang pertama, efek buruk ekosistem. Tumbuhan dan hewan dapat musnah akibat angin topan yang hebat. Pantai menanggung beban yang besar, sering terkikis saat mencapai garis pantai. Makhluk hidup yang tumbuh di sekitar badai kerap ikut hanyut. Selain itu, erosi dan pengendapan sedimen ikut berdampak pada terumbu karang dan lapisan tiram. Yang kedua, dampak pertanian. Angin topan yang besar mempengaruhi pertanian, semisal hujan lebat dan angin kencang dapat merusak tanaman hingga membunuh ternak. Fenomena ini juga dapat menyebabkan hilangnya panen sebagai akibat dari efek dramatis banjir dan angin topan yang datang bersamaan. Yang ketiga, efek pada manusia. Angin topan dapat melakukan banyak kerusakan. Jumlah kerusakan yang ditimbulkan tergantung ukuran angin topan, intensitas, dan pendekatan sudutnya. Bangunan yang runtuh akibat badai bisa menyebabkan cedera dan kematian. Properti dan infrastruktur yang hancur sering membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Materi terakhir yaitu jenis-jenis badai dan dampaknya bagi kehidupan. Badai merupakan angin dengan kekuatan yang sangat besar yang terjadi karena berbagai macam hal atau sebab. Yang pertama, badai siklon tropis merupakan badai yang umum terjadi di wilayah yang beriklim tropis. Biasanya, badai siklon tropis mempunyai ciri-ciri seperti tekanan udara permukaan rendah dari seluruh tekanan udara pada ketinggian permukaan air laut yang terukur. Yang kedua, badai api. Badai api sering disebut juga dengan setan api atau tornado api, di mana badai api merupakan salah satu fenomena alam yang unik dan jarang terjadi. Badai api biasanya terjadi jika dalam kondisi dan arus udara membentuk gerakan vertikal yang berputar seperti angin tornado. Yang ketiga, badai salju merupakan jenis badai yang terjadi pada keadaan udara yang hangat bertemu dengan udara yang dingin dan memiliki massa udara yang dapat mencapai diameter 1000 km atau lebih.
Badai salju sering terjadi di wilayah Amerika Serikat bagian barat laut, di mana udara yang hangat dan basah dari Samudra Pasifik akan mendingin dan didorong ke atas oleh pegunungan. Yang keempat, badai debu merupakan jenis badai yang membawa partikel-partikel halus dari bahan tanah liat dan lumpur serta kotoran dari jarak jauh, di mana material ini akan tersuspensi di udara sepanjang badai tertiup. Biasanya badai debu memiliki diameter sebagian besar materinya kurang dari 1/6 mm dan mempunyai kecepatan hingga 40 km per jam serta ketinggian hingga 300 meter. Yang kelima, badai pasir. Badai pasir merupakan jenis badai yang membawa sejumlah besar pasir di udara dan awan pasir di permukaan bumi, di mana sebagian pasir yang diterbangkan tidak melebihi 50 cm namun dapat terbang hingga jarak 2 meter. Badai pasir disebabkan oleh meningkatnya kecepatan angin dalam suatu wilayah yang luas dan umumnya terjadi pada tanah yang kering. 6. Badai tornado merupakan jenis badai yang sangat terkenal karena keganasannya. Badai tornado biasanya digambarkan sebagian angin yang berputar dan berbentuk seperti corong raksasa dengan meliuk-liuk dan berputar pada kecepatan tinggi. Yang ketujuh, badai petir disebut juga sebagai badai listrik atau badai guntur atau badai yang merupakan jenis badai yang dapat dikenali dengan munculnya guntur dan petir. Badai petir dapat terjadi di seluruh wilayah bumi dengan frekuensi yang paling kuat terjadi di kawasan hutan hujan tropis karena dapat berlangsung setiap harinya. 8. Badai meteor. Badai meteor dikenal juga dengan hujan meteor, merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor terlihat terang bersinar di langit malam. Meteor umumnya terbentuk karena adanya serpihan benda luar angkasa yang bernama meteoroid memasuki bumi dengan kecepatan tinggi. 9. Badai magnetik dikenal juga dengan badai matahari yang terjadi di permukaan matahari dan menunjukkan aktivitas matahari yang dapat mempengaruhi aktivitas di bumi. Biasanya badai matahari akan mempengaruhi lapisan ionik dan gangguan pada penerima gelombang pendek di radio. Yang terakhir yaitu dampak badai. Nah, di sini dampak badai itu sangatlah merugikan manusia, yaitu dapat merusak lingkungan seperti bangunan, rumah, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.